Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran editor tim, ya, peran editor tim. Atau di GTA ini peran editorial board-nya. Jadi pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang peran editor in chief, di mana editor in chief berperan mendistribusikan naskah yang masuk ke jurnal kepada editorial board. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran editorial board terhadap naskah yang ditugaskan padanya. Saya mengambil contoh login sebagai Pak Muhammad Nurholis ya. Tadi tidak bisa, maka saya coba masukkan ke Pak Susila Herlambang. Walaupun di sini namanya tidak ada, tapi peran beliau sebagai section editor karena saya baru bisa login sebagai Pak Susilo, yang lainnya tidak bisa. Muhammad Nurholis tidak bisa. Nah, ini adalah tampilan dashboard ya, dashboard tampilan ketika kita login sebagai section editor. Section editor itu peran role di OJS ya. Kalau jabatan di jurnal sebagai editor ya, sebagai editor. Role di OJS-nya sebagai section editor. Nah, karena tadi editor in chief sudah mendistribusikan naskah yang sesuai dengan bidang keilmuan kepada anggota dewan editor, maka di sini kelihatan section editornya itu satu in review. Nah, kalau ya kalau editor ini ya, kalau editor ini role-nya sebagai editor, nanti tampilannya itu akan tampil secara keseluruhan gitu. Naskah yang masuk, in review berapa, ini editing berapa gitu. Tapi kalau role di OJS sebagai section, maka dia akan tampil hanya terhadap satu naskah atau beberapa naskah yang ditugaskan. Nah, seperti itu. Ini satu in review. Nah, kita klik ya di section editor, satu in review. Nah, diklik lagi judulnya, ya, klik lagi judulnya. Terus, nah di sini tugas pertama adalah melakukan korespondensi. Jadi Pak Susila Herlambang selaku editor nanti korespondensi dengan penulis ya. Nah, dengan caranya gimana? Ya, caranya artikel ini di-download dulu. Nah, di-download ya. Setelah di-download nanti dibuka artikelnya, dilihat apakah sudah sesuai dengan fokus and scope atau tidak. Nah, naskahnya sudah sesuai dengan gaya selingkung jurnal JTA atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka di sini kasih catatan ya, revision required ya, record decision ya, record decision. Nah, di sini diklik record decision, oke. Terus diberitahu penulisnya. Nah, diberitahu dengan cara kirim email. Nah, di sini emailnya nih, di notify author. Di sini ada logo kecil, diklik ya. Nah, notify. Kirimi penulis itu. Nah, ini sudah template nih. Nah, di sini tuliskan apa, misal revisi gitu, revisi. Nah, bagian-bagian mana yang perlu direvisi, misal sesuaikan gaya selingkuh gitu. Terus gunakan Mendeley untuk citasi dan daftar pustaka. Tapi silakan mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris silakan di sini. Nah, ini contoh ya, contoh. Jadi misal seperti itu. Nanti dikirim ya, kirim, klik send, saya cancel. Nanti kirim.
diklik send. Nah, di email yang tadi itu kita bisa menuliskan bahwa nanti kirim balik ya, atau setelah direvisi paling lambat 3 minggu misalnya seperti itu untuk dikembalikan ke sini. Nah, nanti penulis itu akan mengembalikan lewat fiturnya mereka. Nah, seperti itu. Nanti kita coba menggunakan mereka. Jadi di tahap awal editor ini ya, editor yang setelah ditugaskan oleh editor in chief menghandle artikel ini, nanti apakah ini accepted atau nanti direkomendasikan untuk reject, maka yang pertama adalah melakukan korespondensi dengan penulis, revision required atau resume review, atau nanti di decline langsung ya nggak apa-apa gitu. Nanti berarti ini kok naskahnya nggak sesuai, ya udah langsung decline, record decision, kirim email, selesai gitu. Nah, ini tugas editor. Nah, setelah misalnya ya, ini tugas editor. Nah, nanti penulis itu akan mengunggah bukti reviewnya tuh di sini, di author version ya, di sini author version. Nanti ada naskah di sini. Nah, naskah inilah nanti yang di-download terus diunggah ke sini gitu. Download diunggah ke sini, upload. Nah, nanti akan masuk ke dalam editor version. Nah, itu adalah naskah terakhir versi yang sudah direvisi oleh penulis. Nah, setelah itu baru select reviewer. Nah, jadi editor bisa ngeliat nih, kalau judulnya seperti ini, kayaknya reviewernya itu cocoknya ke ini gitu, seperti itu. Nah, jadi ini misalnya saya tugaskan ke siapa nih yang masih kosong aktifnya. Nah, misal di sini ada Markus Anda, nah ini bisa juga, atau misal siapa, silakan. Di sini ada siapa yang nanti sekiranya bisa di login as gitu. Ya. Jadi misal di sini saya tuliskan Pak Didi Suprayogo, sign ya. Nah, itu terus nanti klik, jangan lupa diklik request. Nah, jadi gini, setiap satu naskah itu kita boleh memilih reviewer lebih dari 2 orang, mau 3, 4, 5, 6 silakan. Harapannya semakin banyak maka semakin beragam masukan ya, dan memangkas waktu. Jadi misal kita pilih 5, yang menjawab reviewnya yang menjawab itu hanya 2, lumayan. Yang 3-nya kita tugaskan di lain waktu, kita cancel aja penugasannya gitu. Nah, jangan lupa diklik request di sini ya, diklik request. Nah, tampilannya ya kiriman box email tadi itu, pop up email. Nanti isinya adalah saya meminta ini untuk mereview, due date-nya 2 minggu. Nah, nanti dikirim. Ini saya coba cancel. Nah, jadi seperti itu ya tugas editorial board itu. Yang pertama adalah melakukan korespondensi dengan penulis. Apakah naskahnya sudah sesuai garis hitung atau tidak, naskahnya referensinya bagaimana, terus naskahnya fokusnya seperti apa yang kurang secara teknis itu dikomunikasikan di awal. Setelah oke, mereka memperbaiki, setelah diperbaiki dan nanti naskahnya diunggah di atas di sini ya. Nanti setelah itu baru kita pilih reviewer. Nah, pilih reviewernya itu satu naskah bisa lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, 6, silakan. Nah, nanti harapannya ya nanti dari 5 atau 6 reviewer ternyata yang jawab cuma 3, ya itu syukur yang 3-nya nanti ditugasi untuk artikel yang lain seperti itu. Nah, ini ya, nanti jangan lupa klik request ya, seperti itu. Nah, saya kira ini tutorial untuk login sebagai editor ya, nanti bisa di setel ulang lagi. Nah, jadi saya coba untuk mengunggah naskah di sini ya, author version.
Nah, author versinya saya coba unggah, saya harus login sebagai Didi Saidi ya. Sebentar saya logout dulu ya. Logout sebagai Pak Susila Herlambang, saya harus login sebagai author yang nanti harus memperbaiki naskah tersebut. Saya coba cek di sini author Didi Saidi. Didi Saidi. Didi. Terus name author saya cari. Saya login ya, semoga bisa. Nah, oke, ternyata Didi Saidi ini juga sebagai editor di sini ya. Beliau juga penulis. Nah, yang editor saya anggap saya tutup lah ya, saya tutup seperti ini. Nah, apa namanya? Saya akan fokus kepada Didi Saidi yang sebagai author, Nah, sebagai author itu klik 7 aktif. Nah, nanti akan kelihatan naskah yang habis di review itu yang mana. Ini kelihatan. Jadi di sini kan ada nih revision required ya. Nah, kalau revision required ini tandanya berarti sudah ada keputusan harus diperbaiki. Kalau yang lainnya in review ini berarti belum ada catatan apapun. Nah, yang waiting assignment juga belum ada distribusi ke editor. Berarti yang ini ya. Nah, klik aja judulnya. Pak Didi ini kan sebagai author ya, klik aja judulnya, lihat komentarnya apa. Nah, komentar ini bisa dari komentar yang pertama itu dari editor, komentar yang kedua itu nanti bisa dari reviewer. Itu ada tempat-tempatnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau komentar sebagai editor nanti akan masuk di sini ya, di sini. Atau di sini nanti ada emailnya. Nah, kalau mau ini nanti di sini juga ada, bisa. Nah, misal nih ya, misal Pak Didi selaku penulis itu sudah memperbaiki naskah yang diminta oleh tadi ya Pak Susila ya, maka diklik di sini. Diklik naskahnya diunggah, naskah yang hasil revisinya itu diunggah ke OJS-nya ya. Nah, sudah diunggah di sini. Upload. Kalau ingin memberitahu editor bahwa naskahnya sudah diupload, revisinya sudah naskahnya sudah saya revisi, mohon untuk jika ada masukan, jika ada koreksi lagi bisa disampaikan. Nah itu kita selaku penulis bisa klik aja di sini. Nah klik di sini ya, klik di sini, nah, ini kelihatan. Nah ini. Lihat Pak Susila. Nah, tuliskan aja di sini. Pak Susila, saya sudah melakukan perbaikan terhadap naskah ini. Mohon dicek kembali jika ada yang belum sesuai, maka akan saya perbaiki seperti itu. Maka tuliskan aja di sini. Nanti dikirim. Saya coba cancel. Nah, ini cara penulis ya, mengunggah hasil revisi di OJS-nya gitu. Nah, berikutnya adalah review oleh reviewer. Nah, review oleh reviewer itu nanti juga akan masuk di sini ya, atau juga nanti biasanya masuknya di sini sih kalau reviewer ya. Reviewnya di sini kalau tidak diresum oleh editor dia akan masuk di sini. Nah, biasanya di sini tuh nanti ada artikel-artikel, misal reviewer A, reviewer B, nanti ada ronde 1 reviewer A, ronde 2 ronde 1 reviewer B, reviewer C, seperti itu. Nanti akan ada beberapa catatan yang ada di sini. Nah, itulah nanti yang catatan inilah nanti yang perlu diperbaiki. Unggah revisinya gimana? Unggah revisinya tetap di sini. Nah, seperti itu. Ya, unggah revisinya di sini. Nanti setelah diunggah revisi, baru editor nanti akan mendownload, selanjutnya mengunggah lagi ke ke dashboardnya editor, ya. Nah, setelah itu nanti baru
didistribusikan kepada reviewer, misalnya reviewer mau minta kembali seperti itu. Nah, saya coba masuk ke login sebagai section editor ya, Pak Susila Herlambang tadi. Ya. Tadi login sebagai penulis ya, dalam rangka memperbaiki naskah, catatan oleh editor maupun reviewer. Nah, sekarang kita masuk ke dalam login sebagai section editor Pak Herlambang. Susila Herlambang. Tetap masuk di satu aktif ya, in review, judulnya diklik. Nah, oke, langsung lihat step-step yang sini ya, summary, review, editing, seperti itu. Nah ini, jadi misal dua reviewer ini nanti sudah memberikan review, ya, nanti jangan lupa untuk file-filenya tuh diunggah di sini ya nanti ya. Apa namanya di Let's Author. Jadi misalnya Pak Abdillah apa namanya mengirimkan naskah koleksiannya di sini, nanti dicentang aja di sini Let's Author untuk biar autornya bisa melihat. Nah ini kita lihat nih author versinya sudah diunggah nih ya, sudah diunggah. Nanti lihat tanggal terakhirnya kapan ya versi penulis itu. Nah naskah inilah nanti yang di-download ya, diunggahkan ke sini. Setelah itu baru pilih reviewernya gitu. Nanti catatan reviewnya seperti apa, ya, komentarnya seperti apa. Nah, maka nanti saya coba request dulu ya, misal Pak Didik Prayogo PhD, ya, di request, saya skip emailnya. Saya coba nanti di sini Pak Abdillah juga saya klik request, ya. Saya skip emailnya agar tidak terkirim ke yang bersangkutan ya. Nah, sudah nanti reviewer ini akan klik will do the review. Nanti bukti reviewnya akan diunggah di sini, atau nanti bukti reviewnya dia ada komen ya, komen nanti logonya apa namanya anunya seperti ini yang di sini nanti setelah will do the review. Nah, saya kira itu apa namanya sampai di sini dulu. Nanti tugas dari apa namanya saya lanjut aja deh, saya lanjut. Oke, saya login sebagai reviewer ya. Nah, tadi login sebagai editor, rule OJS-nya sebagai section. Saya coba login sebagai reviewer. Saya login sebagai Pak Didik. Ya. Nah, jadi agar satu video ini tidak terpotong-potong. Oke. Reviewer, saya login sebagai reviewer. Sebentar. Reviewer. Reviewernya sebagai Pak Didik ya. Nah, Pak Didik. Pak Didik, semoga bisa login ya. Oke, bisa ya. Nah, ini adalah tampilan kita selaku reviewer. Nah, jadi reviewnya saya ambil satu contoh ya, ini login sebagai reviewer. Seperti ini caranya. Nah, ini reviewer, ini ada satu penugasan. Satu aktif, berarti ada satu penugasan. Kalau ada dua, berarti ada dua penugasan artikel ya. Diklik judulnya. Dibaca judulnya, dicek baca abstraknya. Ya. Di sini kalau misalnya mau enable the review, ya enable build the review. Misal saya sebagai reviewer nggak ada waktu nih buat ngoreksi, maka langsung aja enable to the review. Nah, so kita will do the review. Okay.
Build the review, oke. Selanjutnya ada mulai ke ini ya editornya tadi bahwa saya sepakat saya mau ya untuk review sebelum tanggal 5 bulan 3. Sudah build the review, maka step berikutnya adalah, nah ini suruh download juga nih. Nah download ini, download artikelnya dikoreksi lah nanti di naskahnya itu dikoreksi ya. Setelah dikoreksi insert comment atau review comment, kalau sudah nanti bisa dibuat catatan di sini misalnya. Nah ini step yang ketiga adalah klik ikon ini untuk membuat catatan ya. Misal catatannya apa? Catatan untuk editor dengan catatan untuk penulis. Nah itu bisa langsung ya. Nah, seperti itu. Nah ini catatan untuk author and editor. Masih loading ya, masih loading. Ya, ini tampilannya ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya nih. Ya, oke. Ini kita mau kasih catatan ke author dan editor apa? Catatannya apa? Terus catatan untuk editor apa? Catatan-catatan di sini usahakan catatan yang substansi ya. Misal ini naskahnya bagus, tapi di bagian abstraknya kurang tegas hasilnya apa, seperti itu juga. Ini naskahnya bagus, saya rekomendasikan untuk safety, tapi perlu penambahan di bagian pendahuluan. Ya, ini terdahulu seperti ini. Tuliskan di sini ya, tuliskan di sini nanti save ya, kalau sudah di save. Nah berikutnya naskah yang sudah direview di sini ya, direview di step yang kedua, maka diunggah di step yang ketiga. Nah yang tadi review komen yang ada di apa namanya, yang ada di artikelnya itu bisa diunggah di sini. Di step yang keempat, upload. Kalau sudah, nanti di step yang kelima kita bisa merekomendasikan ya, merekomendasikan naskahnya itu apa. Nah, di sini choose one, misal revision required atau decline atau self submission. Nah, ini kita bisa merekomendasikan. Nah, apakah nanti naskahnya harus dikembalikan ke review lagi? Nggak perlu gitu ya, nggak perlu. Jadi apa namanya, editor nggak perlu mengembalikan ke reviewer, cukup sekali aja sih. Dan reviewernya pun bisa menuliskan di sini, ini naskahnya nanti nggak perlu dikirim ke saya lagi, ini kayaknya sudah cukup deh, seperti itu. Nanti di catatan yang step nomor 3. Nah, submit to the editor. Jadi itu sih tugas reviewer, sangat singkat ya, tapi ini ternyata berperan penting terhadap naskah ini apakah lanjut atau tidak. Nah, ini bilang di sini saya sudah selesai nih rekomendasinya dari revision required atau accepted. Terus skipping. Nah, saya kira itu apa namanya yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran reviewer. Yang terakhir adalah peran reviewer, maka saya coba logout. Saya akan terakhir akan login sebagai editor untuk mendistribusikan hasil komentar-komentar dari reviewer tadi kepada penulis. Nah, kita coba lihat. Login sebagai editor, berarti tadi Pak Susila Herlambang ya. Susila Herlambang yang perannya sebagai role of the OJS itu sebagai section editor. Jadi nanti nama-nama editor yang ada di sini itu usahakan peran DOJS-nya itu sebagai section. Di-enroll aja nanti. Di-enroll oleh journal manager.
Nah, saya coba login sebagai Pak Susilo Herlambang. Oke. Ini sudah apa namanya, sudah ada selesai ya, yang dan ini tanggal 19 bulan 2 sudah selesai, artikelnya dikoreksi oleh reviewer. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, di sini artikelnya itu harus dikasih tahu ke penulis, makanya dicentang, record, ya. Centang, record, ini karena tadi nggak ada catatan apapun atau belum. Nah, terus editor bisa meresum apa yang dituliskan oleh reviewer di sini, di copy, diresum, tuliskan di sini. Ya. Tuliskan di sini. Agar apa? Agar si penulis tidak tahu komentarnya itu apa yang jadi catatan penting reviewer terhadap naskah ini. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang.